Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emmanuel Liu. Saya berasal dari Gensa Luna. Dan di video kali ini saya akan melaksanakan 3 hal, yaitu yang pertama menyanyikan Mars Sistem Informasi Telkom University, dan yang kedua nge-chance 7 chance sistem informasi, dan yang ketiga menyampaikan kesan pesan dan juga apa yang didapatkan selama kegiatan Genesis 2024. Oke, kalau begitu langsung saja ke yang bagian pertama. Rapatkan barisan, berikan kesempatan untuk mengobarkan semangat kita semua. Satu padukan jiwa raga bersama. Sistem Informasi Telkom University memajukan teknologi informasi, sumber daya unggulan masa depan cemerlang. Kebanggaan kita biru cian yang bersinar. Sistem informasi, satu hati selalu di depan. Sistem informasi, satu hati selalu di depan. HMSI milik kita semua. Ini rumah kita, jangan sungkan untuk menyapa. Kebanggaan kita biru cian yang bersinar. Sistem informasi, satu hati selalu di depan. 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 Padamu SI kami berjanji, padamu SI kami berbakti, padamu SI kami mengabdi, bagimu SI jiwa raga kami. Hari ini kita bahagia. Oi, 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 HMSI kembali bersama. Oi, 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 cian siap berpesta. Oi, 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 cian siap pesta pora. Ayo HMSI, oi, ay, 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 ay. Kami selalu mendukungmu. Ayo HMSI, oi, ay, 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 ay. Kami selalu bersamamu. Majulah, majulah HMSI, oe, 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 o. HMSI jadi juara, shalalalalala, juara di hati kita. HMSI jadi juara. Gentak kaki kami datang lagi. HMSI di depan kalian. Tetap semangat, tetap berdiri. HMSI tak pernah mati. Awas SI datang, awas SI menang. HMSI di sini. Awas SI datang, awas SI menang. HMSI di depan kalian. Semangat kami takkan pernah mati. HMSI di depan kalian. Tetap semangat, tetap berdiri.
HMSI tak pernah mati. Awas Esi datang, awas Esi menang, HMSI di sini. Awas Esi datang, awas Esi menang, HMSI di depan kalian. Bukalah matamu, pasang telingamu, lihatlah ke depan, bernyanyi bersama, kanan bersuara, kiri bersuara, satukan suara, dukung HMSI. Oh, huha, oh, huha, oh, huha, oh. Aku hargai itu semangat perjuanganmu. Demi satu asa, jadilah SI juara. Biru cian menjadi warna simbol pemersatu. Di sini kami berpijak, nafas kami untukmu. Bangga mengawalmu, hei pahlawan. Bangga bisa bersamamu kawan. Berjuang meraih kejayaan demi sebuah kehormatan. Ayo, ayo sistem informasi, hayo, hayo berjuanglah cian. Bernyanyilah dengan rasa bangga demi lambang cian di dada. Oh, 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 oh. Oke, untuk Chance dan Mars SI sudah selesai. Di sini kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu kesan pesan dan apa yang didapatkan selama kegiatan Genesis 2024, di mana kita ada 4 hari itu ya untuk Genesis 2024, dan nanti hari kelima itu besok untuk penjaketan, di mana 4 hari ini kita, oh ya sebelum 4 hari kita ada pra-opening dulu. Pra-opening Genesis 2024 ini kita laksanakan untuk pemilihan Geno dan Geni. Nah, di mana pemilihan Geno Geni ini kita memilih leader dari peserta Genesis 2024. Mereka jadi satu pasang lah sebagai leader Genesis 2024, dan setelah dari pra-opening Genesis 2024 kita dikasih penugasan untuk membuat ini, ada name tag yang dimana ini menjadi identitas kita sebagai peserta Genesis 2024, dan juga ini ada buku Genesis 2024 yang dimana buku ini menjadi hal yang atau sesuatu yang wajib dimiliki oleh seluruh peserta Genesis 2024, yang dimana kita akan menuliskan beberapa catatan-catatan penting dan juga rangkuman. Ada juga tentang nama-nama OC dan juga tentang entitas dan komunitas, yang dimana di situ kita semakin mengenal lah untuk yang apa aja yang ada di himpunan mahasiswa sistem informasi, dan juga teman-teman, nama teman-teman satu gen dan juga teman-teman angkatan, dimana di sini sangat-sangat penting lah untuk buku Genesis ini. Oke, lanjut di day pertama. Di day pertama kita mendapatkan materi tentang jaket himpunan, yang dimana ada beberapa aturan. Ternyata ada beberapa aturan untuk jaket himpunan ini. Kita untuk peletakan logo atau peletakan patch-nya harus di bagian mana, harus di tempat yang mana, dengan ukuran berapa sentimeter gitu kan. Terus ada juga materi hands-on Figma, yang dimana kita di situ diajarkan oleh ISG Laboratory. Kita langsung hands-on setelah mendapatkan materi tentang desain yang bagus itu kayak gimana. Kita hands-on di situ, dan ya berjalan dengan lancar. Saya mendapatkan materi tentang ya cara memakai Figma dengan lebih baik gitu ya. Dan juga setelah day one kita diberikan penugasan untuk mengenal OC-OC, yaitu panitia Genesis 2024, dan juga mengenal entitas dan komunitas apa aja sih yang ada di himpunan mahasiswa informasi, dimana kita di situ tanya-tanya ke mereka kalau yang entitas dan komunitas itu apa yang dikerjakan sama mereka. Mungkin nanti kedepannya kita berminat masuk di departemen atau laboratorium atau entitas tersebut gitu kan, kita bisa kenal secara garis besar mereka itu ngapain, dan kita bisa kalau tertarik bisa masuk di situ. Terus yang OC itu kita lebih ke tanya tips aja untuk time management dan tips-tips untuk yang berguna lah untuk mahasiswa informasi.
Terus abis itu kita udah sih sebenarnya lanjut ke day 2. Kita itu mendapatkan materi tentang 7 habits. Nah, di sini mulainya materi yang tegang gitu ya. Kegiatan yang tegang mulai di sini. Kita mendapatkan materi tentang 7 habits of highly effective people, di mana kita di situ dijelaskan tentang apa aja sih 7 kebiasaan yang dilakukan atau dimiliki oleh orang yang efektif gitu kan. Nah, di situ kita belajar ada banyak sekali yang dipelajari. Ada contohnya di mana kita harus ya dalam segala situasi kita harus bisa negosiasi, bisa think win-win gitu kan, bisa mengatur manajemen dengan baik, harus begin with the end in the mind gitu kan. Terus ada be proaktif juga, dan ada banyak, ada 7. Itu sangat-sangat membantu saya juga untuk mencari tahu bagaimana sih caranya menjadi orang yang highly efektif gitu. Nah, selain itu kita juga mendapatkan tips tentang bagaimana caranya menjadi mahasiswa sistem, bagaimana cara survive atau bertahan sebagai mahasiswa sistem informasi, yang dimana kita tentu mendapatkan tips-tips dari kakak tingkat himpunan juga kan. Dia memberikan tips bahwa jangan ragu atau jangan takut untuk mencoba. Kita untuk mengetahui potensi diri kita harus mencoba, yang dimana dari percobaan-percobaan itu kita akan tahu kesalahan kita di mana, apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Nah, setelah kegiatan Day 2 Genesis, kita mendapatkan penugasan lagi. Penugasan Day 2 ini ada goals ladder, bukan leader, ladder, tangga tujuan gitu lah ya bahasa Indonesianya. Kita di situ belajar tentang apa sih? Bukan belajar, kita menentukan apa sih tujuan kita ke depannya, dan apa saja kekurangan kelebihan kita, dan bagaimana cara kita mengatasi kekurangan yang menghambat kita di suatu kegiatan atau di kehidupan gitu kan. Kita memanfaatkan kelebihan dan kekurangan itu untuk upgrading lah, intinya kita evaluasi terus menerus. Dan juga setelah itu kita ada tugas untuk membuat poster bersama Gen. Itu poster tentang 7 habits yang tadi Day 2 dijelaskan, didapatkan materinya. Kita di sana belajar bagaimana cara desain juga, karena ada materi dari Fitma juga kemarin. Kita belajar cara desain, kita belajar lebih banyak lagi, kita mendalami lagi tentang 7 habits of highly effective people, yang dimana itu tentunya membawa insight-insight baru setelah diskusi dengan Gen tentang 7 habits of highly effective people. Nah, lanjut Day 3. Day 3 ini adalah hari yang menurut saya pribadi itu cukup menantang dan juga meng-push diri saya off limit gitu loh. Tapi dalam hal atau dalam konteks yang positif. Dimana kita di situ secara ya tidak tahu apa-apa. Day 3 disuruh membawa botol untuk Gen, itu botol kecil, intinya botol kecil. Situ kita ada isi air, dan di situ kita nggak tahu itu botol itu buat apa, sampai pada akhirnya kita ke post to post, yang dimana post to post ini ada 7 post sesuai dengan 7 habits tadi, dan kita di sana melakukan atau implementasi secara langsung tentang 7 habits of highly effective people, satu persatu dari 7 habits ini untuk kita mendalami dan praktik secara langsung, implementasi secara langsung. Kita di sana dipush untuk berpikir, untuk bernegosiasi, untuk apapun itu kita harus berpikir, think win-win, negosiasi juga harus bagus, harus berpikir, dan intinya kita banyak belajar lah dengan praktis secara langsung seperti itu, yang tentunya secara pribadi saya mendapatkan evaluasi pada diri saya sendiri juga, bahwa ya ternyata emang sebuah materi itu atau sebuah yang disampaikan oleh orang lain, tips and tricks yang disampaikan oleh orang lain itu sangat berguna untuk kelancaran atau masa depan kita nantinya, seperti itu. Terus selain itu juga kita di Day 3 ini ada games bersama OC yang dimana kita tebak OC, ya kita di situ main bareng lah, intinya kita tebak-tebakan siapa nama OC menurut potongan dari mukanya gitu kan. Nah, kita dapat poin dari situ, dan itu seru menurut saya, itu cukup refreshing setelah banyak berpikir dan banyak bernegosiasi dengan post to post, masing-masing post ada 7 post. Itu benar-benar sangat-sangat hektik membuat peserta-peserta gini. Selainnya saya juga push diri mereka off limit, dan ya itu menurut saya hal yang bagus karena kita secara langsung mengimplementasikan gitu loh untuk kedisiplinan dan juga banyak hal lainnya untuk upgrading value diri kita. Nah, setelah day 3 kita mendapatkan penugasan. Nah, penugasan ini adalah penugasan yang sangat besar, dimana kita sebenarnya untuk individual quest sendiri itu tidak banyak, kita hanya ya rekap dan juga apa saja yang didapatkan selama
Genesis Day 3. Nah, tapi kalau yang tadi day sebelum-sebelumnya kita penugasannya hanya group quest dan individual quest, tapi di sini ada tertambah lagi satu yang namanya big quest. Saya jelaskan satu persatu dulu, dimana kita saat group quest di sini kita satu gen itu ke panti. Kalau gen saya itu ke panti untuk menjelaskan tentang Canva gitu, cara memakai Canva kepada anak-anak yang ada di panti, dan mereka sangat-sangat terbantu juga dengan materi yang didapatkan, ya mengingat materi atau tema yang didapatkan oleh gen saya Seluna, yaitu pengabdian masyarakat. Kita mengabdi kepada masyarakat, kita ke panti untuk menjelaskan materi, dan itu event planningnya, discipleship-nya, team win-win-nya, negosiasinya itu dipakai semua, dan itu menjadi hal yang sangat-sangat berpengalaman bagi saya, dan itu hal yang bagus karena implementasi bukan di lingkungan kampus tapi untuk masyarakat gitu loh. Nah, lanjut ke big quest. Big quest ini kita ditentukan dalam pengerjaannya itu 1 hari dimana kita bersama keseluruhan peserta Genesis, ada 300 lebih peserta Genesis 2024, itu bekerja sama untuk mengumpulkan sampah di area sekitar Telkom, yang dimana capaiannya tentu kita akan ingin agar area sekitar Telkom itu bersih dan juga masyarakat sadar tentang betapa pentingnya kebersihan tersebut. Kita dari pagi sampai siang kita melaksanakan big quest itu, kita ngumpulin sampah dan juga menghias tong sampah anorganik dan anorganik biar masyarakat tahu tentang apa yang harus dimasukin di anorganik dan organik gitu. Nah, lanjut day 4 ini sungguh nggak disangka, ternyata day 4 ini rangkaiannya itu pengumuman bahwa kegiatan Genesis 2024 sudah selesai, dan saya sangat-sangat senang tentunya kegiatan Genesis 2024 sudah selesai. Banyak hal insight yang saya dapatkan itu ya, dimana kita di day 4 ini kita lebih ke memberikan kesan-pesan kepada panitia, dan juga untuk Genesis 2024 nya itu seru sekali. Ada juga penayangan video dan juga nasihat-nasihat dari panitia-panitia bahwa Genesis ini memang hanya langkah awal untuk kita menuju ke masa depan kita yang lebih baik lagi. Kita hanya ngambil one step more atau one step ahead untuk kita menuju masa depan yang lebih baik lagi. Di sini setelah day 4 berlangsung itu kita dikasih penugasan ini individual quest, yaitu menyanyikan Mars SI, melaksanakan chance SI, dan juga kesan pesan dan apa yang didapatkan selama Genesis 2024. Dan saya sedang melaksanakan tugas ini, dan group questnya juga kita sama juga memberikan kesan pesan dan juga memberikan apresiasi kepada guider kita berupa, kalau ya saya hadiah gitu kan, kita hadiah, semua dia juga hadiah pastinya. Dan untuk kesan pesannya bagi saya, dari saya pribadi itu tentu saya sangat-sangat bersyukur, saya sangat-sangat lucky bisa bergabung atau bisa merasakan experience mengikuti Genesis 2024, yang dimana awalnya ya memang saya ngincer jahimnya, tapi lama-kelamaan saya sadar bahwa kegiatan Genesis ini bukan cuma tentang jahim, tapi tentang pembentukan karakter dan juga discipleship. Itu benar-benar melatih saya untuk time management yang saya sangat kurang di time management. Dan juga saat saya ngobrol dengan kamera sekarang ini dan dengan teman-teman sekalian, dengan kakak-kakak sekalian, ini menjadi salah satu bentuk dari hasil pembelajaran atau hasil insight yang saya dapatkan di Genesis dan hasil pelatihan yang saya dapatkan di Genesis. Ya dulu saya masih agak kaku-kaku untuk ngomong, tapi sekarang bisa dilihat resultnya agak lebih better. It's not very good, it's not perfect, but it's better than before. Dan benar-benar senang bisa mengikuti kegiatan Genesis 2024. Itu untuk kesan saya. Pesan saya kepada sebenarnya pesan saya ini gak tertuju ke siapa tertentu banget. Palingan untuk Genesis itu keseluruhannya kepada teman-teman, kepada panitia OC, itu terima kasih banyak atas kerjasamanya dan juga hard worknya untuk melaksanakan tugas Genesis ini sehingga bisa terlaksanakan dengan baik. Really insightful dan meningkatkan respect saya juga kepada teman-teman, dan juga menyadarkan saya banyak sekali hal, dan saya mendapatkan banyak pelajaran juga di Genesis 2024. Untuk pesan saya itu saja untuk panitia dan teman-teman Genesis 2024. Saya tahu kita semua masih kuliah, semangat untuk kuliah, tugas itu banyak sekali, tapi yakinlah dengan discipleship, time management, dan juga hal-hal yang dipelajari di Genesis 2024, ketika kita menerapkannya di kehidupan kita, percayalah, itu akan sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat membantu kita di kehidupan. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk Genesis 2024. Terima kasih juga untuk teman-teman Genesis 2024 dan teman-teman Gen Seluna. Terima kasih juga kepada guider saya, guider Gen Seluna, Kak Alvira, yang sudah membimbing saya di kegiatan Genesis 2024. Respect untuk kalian semua.